Middle blocker senior Expressway High Pass, Bae Yona memberikan komentar menohok usai ia dan timnya berhasil mengalahkan Red Sparks yang sudah ditinggal Megawati Hangestri. Laga kedua di Kovo Cup 2025 seusai ditinggal Megawati, tim Red Sparks harus takluk dari High Pass dengan skor 3-1. Kekalahan ini sekaligus membuat Red Sparks gagal melaju ke babak semifinal Kovo Cup 2025. Padahal di musim lalu ketika masih ada Megawati, Red Sparks berhasil melaju ke final sebelum akhirnya dikalahkan Hyundai Hillstead di laga puncak. Usai meraih kemenangan, middle blocker senior milik High Pass, Bae Yona, langsung memberikan komentar yang amat mengejutkan. Menariknya, Bae Yona sampai bawa-bawa nama Megawati Hangestri. Bae Yona menuturkan, jika Red Sparks lebih mudah dikalahkan setelah tidak ada Megawati. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya. 적인 게 조금 부족하다. 오늘 조금 좀 덜 나왔다고 생각하는데 다음 경기에는 브로킹. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Daejeon Jungkwanjang Red Sparks gagal mengulang kegemilangan musim lalu setelah pada Kovo Cup 2025 ini gagal melaju ke semifinal setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Kekalahan pertama ketika ditaklukkan IBK Altos 3-1 pada laga perdanaan kemarin dan semalam, Red Sparks menelan kekalahan keduanya setelah kembali tumbang dengan skor 3-1 oleh Expressway High Pass. Pencapaian ini tentu sangat kontras dengan tahun lalu ketika Red Sparks menjadi runner-up. Diperkuat oposit andalan Indonesia yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks lolos sebagai runner-up grup tetapi dapat melaju hingga final. Red Sparks sendiri tidak tampil dengan kekuatan penuh di Kovo Cup 2025. Yeom Hye-seon selaku kapten dan setter utama tim tidak diturunkan dalam kedua pertandingan ajang pramusim ini. Yeom masih melanjutkan pemulihan setelah operasi pada lutut kanan pada April lalu. Lututnya mengalami cedera lebih serius setelah dipaksakan untuk digunakan demi membantu Red Sparks berjuang di playoff dan final. Posisi Yeom pun digantikan oleh Kim Chae-na. Sejatinya, Kim Chae-na bermain cukup bagus, sehingga mampu membantu Red Sparks mencuri 1 poin dalam laga ini. Namun, sudah jatuh masih tertimpa tangga. Sudah kalah, Red Sparks masih harus kehilangan Kim Chae-na karena mengalami cedera ketika melawan High Pass. Ya, Kim Chae-na mengalami cedera serius setelah ia melakukan salah tumpuan ketika mendarat usai melakukan blocking. Kim Chae-na pun nampak memegang kakinya sembari menahan sakit. Alhasil, ia pun langsung ditandu keluar lapangan dan digantikan oleh setter ketiga Red Sparks. Usai insiden itu, Ko Hee-jin pun mengungkap keadaan dari Kim Chae-na. Tidak menjelaskan secara rinci, namun Ko Hee-jin mengatakan jika cedera dari Kim Chae-na cukup parah. Pemulihan Yeom Hye-seon berjalan dengan baik setelah operasi. Bersiap untuk musim reguler lebih penting daripada mendorong dia terlalu keras sekarang. Dan untuk Kim Chae-na, kami juga masih menunggu kabar terbaru dari medis. Tapi saya rasa cedera dari Chae-na cukup parah. Semoga saja dia bisa pulih secepatnya, kata Ko Hee-jin pasca laga. Sementara itu, posisi serangan Red Sparks di Kovo Cup kali ini bertumpu kepada Lee Seon-woo, Park Hee-min, serta Jeon Da-bin yang tampil bergantian dengan Kwak Seon-oke di Kovo Cup 2025. Namun, trio Red Sparks tersebut masih belum cukup untuk meredam serangan dari Kang So-hwi dan kawan-kawan. Lee Seon-woo serta Park Hae-min terlihat masih kurang jam terbang dan masih kalah dengan pemain-pemain senior milik High Pass semacam Kang So-hwi dan juga Bae Yona. Dan usai kemenangan atas Red Sparks, pemain senior milik Expressway High Pass, Bae Yona memberikan komentar yang cukup menohok. Menariknya, pemain yang berposisi sebagai middle blocker tersebut juga bawa-bawa nama Megawati Hangestri usai mampu menggagalkan Red Sparks melaju ke semifinal. Tentu saya sangat senang bisa meraih kemenangan dan lolos ke semifinal. Kami bermain dengan sangat baik dan pemain kami juga sangat solid meskipun kami kecolongan 1 set dari tim Jungkwanjang. Saya pikir tim Jungkwanjang sekarang lebih lemah dibandingkan musim lalu ketika masih ada Mega dan Bukilich. Dan saya rasa memang mengalahkan Jungkwanjang sekarang lebih mudah dibandingkan mengalahkan Jungkwanjang dengan skuad musim lalu, ucap Bae Yona. Dan jika ngomongin Megawati Hangestri, banyak yang bertanya kondisi dari pemain berhijab tersebut dan nampaknya Megawati Hangestri bakal terlambat untuk melakukan debutnya di Liga Voli Turki.
Ia yang diketahui sudah memperkuat Manisa BBSK, salah satu tim voli kasta kedua pada liga di Turki, masih berada di Indonesia. Megawati pun sudah ke Indonesia sejak awal September 2025. Ia bahkan turut menyaksikan pertandingan timnya di Indonesia, Bank Jatim, sehingga dipastikan Megawati akan lama sementara di Indonesia. Hal ini diketahui melalui postingan akun fanbase resmi Manisa BBSK. Dalam postingan tersebut disebutkan bahwa Megawati akan lama berada di tanah air. Ia bakal memperkuat Bank Jatim pada babak 4 besar Live Volley yang dimulai pada 10 Oktober mendatang. Oposit kita, Megawati Hangestri Pertiwi, saat ini sedang berada di tanah kelahirannya dalam keseruan Live Volley Final Four. Di Indonesia, federasi memiliki aturan seperti itu dan Megawati harus bermain di negaranya, tulis akun resmi Manisa BBSK. Jika tim Megawati di Live Volley berhasil menembus partai final, maka Megawati diperkirakan akan berada di Indonesia hingga 19 Oktober 2025 dan tentu Mega akan melewatkan laga pertamanya di Manisa BBSK. Namun Mega tak akan kembali ke Turki dengan begitu saja. Pasalnya, selain proses pemulihan, Mega juga nampaknya masih menikmati kebersamaan dengan keluarga. Sementara, Federasi Bola Voli Turki atau TVF telah resmi merilis jadwal Liga Voli Turki Kasta Kedua atau Kadinlar 1 Ligi 2025-2026. TVF mengumumkan jadwal bergulirnya Liga Voli Turki Kasta Kedua bersamaan dengan proses pembagian grup yang bertempat di Visakhane, Istanbul. Putaran pertama dimulai dari 4 Oktober sampai 13 Desember 2025. Lalu berlanjut ke putaran kedua pada 20 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026. Dan jika melihat jadwal Kadinlar 1 Ligi yang akan dimulai pada 4 Oktober, maka bisa dipastikan jika Mega akan melewatkan laga perdana tersebut karena terbentur jadwal bersama tim Bank Jatim di Live Volley 2025. Tapi, hal itu terjadi jika tim Megawati berhasil melaju lebih jauh di Live Volley nanti. Namun, jika tidak, maka Megawati bisa saja kembali lebih cepat ke Turki untuk memperkuat Manisa BBSK. Namun terkait jadwal pertandingan untuk lebih detailnya, TVF belum merilis secara resmi. Jadi, belum diketahui pasti kapan laga perdana Manisa BBSK yang akan dijalani Megawati. Tidak menutup kemungkinan, Megawati akan langsung debut nantinya. Hitung mundur sudah dimulai untuk gempuran Megawati di Liga. Kami dengan sabar menunggunya. Tulis fanbase Manisa penuh semangat. Sudah nggak sabar ya guys nonton debut Mega di Liga Turki. Jika di Korea Megawati bisa langsung jadi andalan bersama Red Sparks di Manisa BBSK, mampukah sang Megatron mengulang kembali pencapaian tersebut seiring kemampuan pemain Manisa yang dinilai merata? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update